Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dinamika resistensi terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad, Abu Lahab muncul sebagai figur yang menonjol, menampilkan ketidaksetujuan dan kekerasan yang tak tertandingi. Kehadirannya bukan hanya sebagai tanda perlawanan terhadap munculnya agama baru pada zamannya, tetapi juga mencerminkan pertentangan dalam keluarga Nabi yang mendalam. Abu Lahab, seorang paman Nabi Muhammad, menunjukkan ketegasan dan penolakan yang teguh terhadap Islam. Meskipun memiliki hubungan darah yang kuat dengan Rasulullah, meskipun dekat secara keluarga juga, Abu Lahab memiliki untuk mempertahankan perannya sebagai penghalang utama bagi penyebaran Islam. Berbeda dengan Abu Bakar dan Ali, anggota keluarga lain yang menerima Islam dengan tulus, Abu Lahab memilih jalur yang bertentangan. Dalam konteks ini, kutukan yang dicatat dalam Al-Quran terhadap Abu Lahab menandakan ketidaksenangan dan penolakan mendalam terhadap ajaran Nabi Muhammad. Meskipun merupakan bagian dari keluarga Nabi, Abu Lahab menolak untuk mengakui kebenaran yang dibawa oleh keponakannya, dan bahkan bertekad untuk menghadang dan menghalangi penyebaran Islam setiap kesempatan yang ada. Abu Lahab tidak hanya mencerminkan individualitas yang keras kepala dalam menanggapi pesan agama, tetapi juga menyiratkan dinamika yang rumit dalam hubungan keluarga dan masyarakat pada saat itu. Keberadaannya menjadi pengingat tentang betapa kuatnya ketidaksenangan terhadap perubahan sosial dan spiritual, bahkan di tengah-tengah lingkungan yang paling dekat sekalipun. Sebagai contoh yang mencolok, Abu Lahab mengilustrasikan bagaimana kesetiaan terhadap kebenaran seringkali dapat tertutup oleh ego dan ketakutan akan perubahan. Mengutip dari Arab News, Abu Lahab bahkan menentang dakwah Rasulullah yang disampaikan saat mendaki Gunung Sofa. Hai Bani Abdul Muthalib, hai Bani Fihr, hai Bani Lu'ay, apakah kalian akan mempercayaiku jika aku mengatakan bahwa ada musuh di belakang kaki gunung ini, siap untuk menyerangmu? Tanya Rasulullah. Mereka menjawab, ya, karena kami tahu kamu adalah Al-Amin yang dapat dipercaya dan As-Siddiq yang jujur. Kami tidak pernah melihatmu berbicara bohong. Setelah itu, Rasulullah menyatakan kenabiannya. Namun di saat itu, Abu Lahab menangis. Ia menentang keras tindakan keponakannya. Baginya, pesan itu dianggap sebagai sebuah tantangan terhadap kepemimpinannya. Dialah celaka Muhammad. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Ujar Abu Lahab dengan amarah. Kisah kebinasaan Abu Lahab tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Lahab, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna bagi dia harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan istrinya, pembawa kayu bakar, juga akan masuk bersamanya, yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kisah Abu Lahab. Abu Lahab hidup selama 12 tahun setelah agama Islam berdiri. Ia menyaksikan banyak tokoh terkemuka, termasuk beberapa saudaranya seperti Umar bin Khattab, memeluk Islam. Namun, dia sendiri tak pernah melakukannya. Lahir di Mekah, Abu Lahab adalah putra dari Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Dia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang memerah, dan Islam menyebutnya sebagai bapak api. Awalnya, dia sangat mencintai keponakannya itu, bahkan mengirim salah satu pembantunya untuk menyusui Nabi Muhammad. Dia juga menikahkan kedua putranya dengan putri Rasulullah. Namun, setelah wahyu pertama Al-Quran diturunkan, Abu Lahab jadi sangat membenci Nabi Muhammad. Ia bahkan meminta kedua putranya untuk menceraikan Ummu Kulsum dan Ruqayyah, yaitu putri Rasulullah. Abu Lahab akan melawan saat Rasulullah berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, katakan tiada Tuhan selain Allah." Ia akan memberitahu orang-orang untuk tidak mempercayai Rasulullah. Momen pemboikotan Bani Hashim oleh kaum Quraisy juga memperlihatkan pertentangan Abu Lahab terhadap ajaran Nabi Muhammad. Pada saat itu, pemboikotan menyebabkan klan Bani Hashim menderita dalam waktu yang panjang. Namun, Abu Lahab menjadi satu-satunya anggota Bani Hashim yang mendukung orang-orang Quraisy penyembah berhala
dan memisahkan diri dari klan tersebut. Istrinya, Arwah binti Harb, juga seringkali mendukung Abu Lahab dalam menentang Rasulullah. Bahkan ia aktif membuang semak-semak berduri di jalan yang dilalui Nabi Muhammad. Hukuman terhadap Abu Lahab dan istrinya tertulis dalam surat Al-Lahab yang telah dijelaskan sebelumnya. Keduanya meninggal dunia dalam kematian yang menyedihkan sebagai orang kafir. Abu Lahab jatuh sakit setelah mendengar kabar kekalahan orang kafir di Mekah. Ia disebut mengidap penyakit cacar. 1 minggu kemudian, Abu Lahab menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun kedua Hijrah. Keluarganya membiarkan jenazah musuh Nabi Muhammad itu membusuk di rumah selama 2-3 malam. Sampai akhirnya putra-putranya mendapatkan teguran dari tetangga. "Ini memalukan. Kamu seharusnya malu meninggalkan ayahmu membusuk di rumahnya," ujar para tetangga. Beberapa putra dan putri Abu Lahab, Utbah dan Durrah, pada akhirnya memeluk Islam. Keduanya diterima hangat oleh Rasulullah SAW. Kezaliman Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memerintahkan putranya untuk menceraikan putri Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Abu Lahab telah menikahkan anak-anaknya Utbah dan Utaibah dengan 2 putri Rasul, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tetapi setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, Abu Lahab menyuruh kedua anaknya untuk mengakhiri pernikahan dengan kedua putri Nabi itu dengan cara yang kasar. Akhirnya mereka pun berpisah. Yang kedua, bergembira atas wafatnya putra Rasulullah. Ketika Abdullah, putra kedua Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Lahab merasa sangat senang dan dengan sukacita memberitakan kepada kaum musyrikin bahwa keturunan Muhammad telah terputus. Ia dengan bangga menyampaikan kabar tersebut untuk mencoba merendahkan dan menghina Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran Islam yang diperjuangkannya. Saat itu, Abu Lahab merasa senang dengan kejadian tersebut dan berusaha memperburuk citra Nabi dan dakwahnya di kalangan kaumnya. Yang ketiga, mencela dan menolak Islam. Abu Lahab secara terang-terangan menolak ajaran Islam dan keras kepala dalam memusuhi kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ia tidak hanya menolak menjadi seorang muslim, tetapi juga berupaya untuk menghalangi orang lain dari menerima Islam. Yang keempat, memfitnah dan mencemarkan nama baik Rasulullah. Abu Lahab tidak segan-segan menyebarkan fitnah dan cerita palsu tentang Rasulullah. Ia berusaha mencemarkan nama baik Nabi Muhammad dengan menyebarkan gosip yang merendahkan beliau. Yang kelima, melakukan serangan fisik dan penghinaan. Abu Lahab tidak hanya membatasi permusuhan verbal, tetapi juga terlibat dalam tindakan fisik yang merendahkan Nabi. Sebagai contoh, ia pernah melempari Nabi Muhammad dengan rahim kambing saat beliau sedang menjalankan sholat. Lalu ia juga pernah melempari Nabi dengan kotoran unta. Yang keenam, menghalangi dan mencela peringatan Nabi. Ketika Nabi Muhammad memberikan peringatan akan azab Allah pada kaumnya, Abu Lahab merespon dengan mengutuk dan mencela Nabi. Ia menolak untuk mendengarkan pesan dan justru semakin menunjukkan permusuhan. Yang ketujuh, bergabung dengan musuh Islam. Abu Lahab aktif bergabung dengan musuh-musuh Islam, termasuk dalam boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Boikot tersebut menyebabkan penderitaan dan kesulitan bagi Nabi dan keluarganya. Yang kedelapan, menentang dakwah Islam dengan segala cara. Abu Lahab menggunakan segala sarana yang ada di tangannya, termasuk status sosial dan kekayaannya, untuk menentang dan merintangi dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bau busuk dan angkernya kuburan Abu Lahab. Abu Lahab memang busuk. Dia adalah penghalang utama dakwah Rasulullah SAW. Paman Nabi ini mati secara mengenaskan. Sebelum mati, ia menderita sakit parah dengan menebarkan aroma busuk, sehingga tak ada yang sudi mendekatinya. Aroma busuk kian menusuk ketika dia mati. Berhari-hari mayatnya tak dikubur karena tak ada yang tahan dengan baunya. Mayat Abu Lahab akhirnya dilempari batu oleh sanak keluarganya sendiri dari kejauhan sampai terkubur oleh batu-batu kerikil itu. Lalu
Bagaimana kondisi kuburan orang yang diabadikan namanya dalam Al-Quran itu? Gunung yang menyimpan jasad Abu Lahab itu tidak jauh dari Masjidil Haram, sekitar 3-4 km. Dari atas gunung yang sudah diratakan dan di sekelilingnya banyak berdiri bangunan itu, terlihatlah kesibukan kota. Mobil lalu lalang dan gedung-gedung berjajar. Abu Lahab cukup kaya. Lokasi kuburannya itu adalah rumah keduanya. Rumah satunya lagi ada di kompleks Masjidil Haram. Pemukiman ini dinamakan Kampung Abu Lahab. Tak tampak lalu lalang atau anak-anak yang sedang bermain layaknya sebuah pemukiman di sana. Inilah kisah Abu Lahab dan istrinya. Salah satu orang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Semoga kita selalu dijauhkan dari api neraka, dan semoga kita selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.